Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama dan yang harus selalu kita utamakan, marilah kita senantiasa panjatkan puja puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah berkat wasilah qudrah dan iradahnya kita semua masih senantiasa diberikan kenikmatan, yang utamanya nikmat iman dan juga Islam serta nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam ridho dan lindungannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat beserta salam marilah kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin dan tabiatnya. Mudah-mudahan syafaat dan pertolongannya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini di channel podcast yang pertama ini kita akan ngobrol inspiratif seputar Al-Quran, yang mana di sini saya tidak sendirian. Di sini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat luar biasa yang akan memperdalam seputar Al-Quran, yang mana insya Allah tema kajian podcast kita pada hari ini akan membahas tentang Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Tapi untuk memperdalam lebih jauh, alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan narasumber kita yang saat ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang kali ini kita bisa berjumpa, bisa bersilaturahmi, bertatap muka di acara podcast yang diadakan oleh Pemuda Berdaya. Semoga silaturahmi ini membawa berkah untuk kita semua. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya sendiri yaitu Ceng Egi Nugraha, selaku pengasuh Ponpes Silab Laskar Aulia dan selaku Ketua PWGP Panbusi Jawa Barat. Nah, itu sedikit perkenalan dari narasumber kita pada siang kali ini yang sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu mari kita simak, mari kita senantiasa pahami secara bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita tentang ayat Al-Quran di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Maka dari itu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, yusawwiru fil laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin ila akhiri al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzati, yang mana alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa setiap langkah dan tindakan kita, setiap pikir yang kita pikirkan, setiap kata yang kita ucapkan, setiap pendengaran yang kita dengarkan ini semata-mata apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengarkan semata-mata untuk dijadikan media kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di kesempatan kali ini, di podcast hari ini, kita akan berbicara, mentadaburi, mengamalkan sekaligus mendakwahkan, yaitu Al-Quran. Karena dengan Al-Quranlah kita akan mendapatkan kebahagiaan.
Dengan Al-Qur'anlah kita akan mendapatkan ketenangan. Dengan Al-Qur'anlah kita akan menggapai kebahagiaan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan adanya podcast seperti ini memberikan inspirasi bagi kehidupan kita untuk senantiasa kita lebih dekat dengan Al-Quran. Dengan arti lain, kita dekat dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih sebagai pengantar, kami akan mengutarakan terlebih dahulu tentang surat Al-Baqarah, yang mana surat Al-Baqarah ini adalah surat kedua ya di dalam nama-nama surat setelah surat Al-Fatihah. Yang mana surat Al-Baqarah ini adalah kategori surat terpanjang ya di dalam kitab suci Al-Qur'an yang memiliki total 286 ayat. Nah, mungkin itu untuk pengantar bahwasanya di dalam kehidupan kita harus senantiasa berdampingan dengan Al-Quran. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya. Maka dari itu adanya Pukes di sini adalah untuk memperdalam apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu kita semua sebagai umat muslim harus bisa menjadi kategori orang yang sebaik-baiknya manusia yang mana disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Tentunya pembahasan kali ini semakin menarik, apalagi kita akan membahas salah satu ayat Al-Quran di dalam Quran surat Al-Baqarah, yang mana tadi sudah disebutkan bahwa surat Al-Baqarah ini merupakan surat yang terpanjang yang ada di dalam Al-Quran ini. Maka dari itu langsung saja ke materi inti dari podcast kali ini, yaitu pembahasan Quran surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5. Mungkin saya silakan kepada narasumber. Ya, baik, terima kasih kepada host yang telah mengutarakan apa yang kita akan bahas. Kita akan bincangkan, kita cari inspirasinya untuk kehidupan kita yang akan datang dan kehidupan yang hari ini kita jalani. Berbicara tentang surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ini akan menjadi sebuah spirit bagi kehidupan kita. Karena ketika kita memahami Al-Quran sama dengan kita memahami kitab peta kehidupan kita. Sesungguhnya kita adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panduan hidup di dalam menjalani kehidupan yang kita alami ini, yaitu dengan Al-Quran. Bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah dikatakan ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tidak akan ada lagi kitab sehebat, seluar biasa selain daripada Al-Quran. Mari kita temukan apa spirit yang kita bisa ambil di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini. Yang mana surat Al-Baqarah ini adalah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan arti dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berbicara tentang Bismillahirrahmanirrahim, kita sepakat sebagai umat yang beragama Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan setiap aktivitas seperti yang dikatakan dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah. Setiap aktivitas, kullu amrin, setiap urusan, setiap aktivitas yang tidak diawali, yang tidak didasari, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah bagaikan, yaitu seorang bagaikan hewan yang tidak memiliki ekor, atau seperti hewan yang tidak sempurna. Artinya apa? Dengan spirit Bismillahirrahmanirrahim ini adalah menjadikan bekal setiap aktivitas, dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka setiap aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi kita biasakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagai bentuk apa yang kita kerjakan itu adalah semata-mata kita bisa mengerjakan itu adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya ada kalimat dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Bicara tentang Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu adalah sebuah kitab. Al-kitab artinya adalah di sini dalam arti adalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an berupa kitab. Sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Bicara dalam surat Al-Baqarah di ayat yang berikutnya yaitu tentang hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, bagi perjalanan peta kehidupan manusia. Ketika kita menemukan sebuah problem yang tidak suka dengan keinginan kita, karena setiap yang kita alami di kehidupan ini boleh jadi apa yang kita pikirkan itu tidak terjadi, dan ada kalanya apa yang kita tidak pikirkan malah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ilustrasinya seperti ini, kita ingin ke Bandung hari ini, tapi alhasil sebuah upaya kita ingin ke Bandung, qadarullah kita tidak terjadi. Boleh jadi kita jadi sakit, boleh jadi kendaraannya tidak ada. Nah, sehingga apa yang kita pikirkan itu memang hakikatnya itu adalah Allah yang memberikan ketentuan. Kita sebagai manusia hanya bisa mengikhtiarkan, hanya bisa melangkah apa yang kita bisa lakukan. Hakikatnya apa yang terjadi itu adalah yaitu atas takdir Allah yang diberikan kepada kita. Termasuk pertemuan pada siang kali ini, kita bisa bertemu karena Allah ingin menemukan kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi keberkahan untuk kehidupan kita bersama. Kemudian di ayat berikutnya, intinya apa sih di dalam inspirasi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5 ini? Kita temukan yaitu bahwa Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah itu orang yang bertakwa? Kemudian apa itu Al-Quran? Kita harus tahu apa itu Al-Quran. Kemudian siapa orang yang bertakwa? Apa itu takwa? Ya. Bicara tentang apa itu Al-Quran, jelas kita mengenal di dalam beberapa ta'rif, atau kita bisa mengenal di dalam salah satu yaitu kitab At-Ta'rifat, ya, yaitu yang menjelaskan tentang definisi-definisi. Nah, salah satu ta'rif atau argumentasi apa itu Al-Quran. Al-Quran dijelaskan, Al-Quran itu adalah sebagai kalamullah, yaitu kalamullah, firman Allah, al-munazzalu, yang diturunkan ala sayyidina Muhammadin, yaitu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, kalau kitab yang diturunkan kepada Nabi Injil kepada Nabi Isa adalah Injil. Ya, jadi Injil itu diterima oleh Nabi Isa. Kemudian bicara tentang Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalimatnya al-munazzalu ala sayyidina Muhammad lil izad bi aksar surah wa ta'abadu bi tilawati. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Al-Quran itu adalah sebagai hujah. Al-Quran itu dan menjadi ibadah dengan sebab dibacanya. Dengan kalimat wa ta'abadu bi tilawati, akan menjadi sebab mendapatkan nilai ibadah dengan sebab dibacanya. Inspirasi di dalam surat ini menegaskan kepada kita bahwa bagaimana Al-Quran ini harus dijadikan sebagai rujukan, menjadikan pedoman bagi orang yang bertakwa. Apa inti daripada takwa itu? Ya, dan siapa orangnya? Orang yang bertakwa itu dan mengenal dengan arti takwa itu
adalah intinya orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bisa mengenal dengan kalimat takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Maka orang yang bertakwa itu adalah yang berusaha memaksimalkan di dalam setiap tindak tunduknya, dalam setiap langkah gerak langkahnya, apa yang dia langkahkan semata-mata ingin melaksanakan perintah Allah, dan setiap upaya-upaya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia menghindarinya. Itulah orang yang bertakwa. Nah, kemudian pesan berikutnya, orang yang bertakwa itu disebutkan di sini kalimatnya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, maka indikasi ya atau ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah itu yang pertama pasti dia beriman. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mereka beriman kepada yang gaib. Gaib, bicara hal gaib yang mungkin kita tidak terlihat oleh mata kita, tidak terdengar oleh dua telinga kita. Nah, ini adalah seperti Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin, ya, kemudian adanya surga, adanya neraka, ya, kemudian adanya siksa kubur, dan itu adalah hal-hal yang gaib yang wajib kita imani sebagai orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu adalah tanda daripada orang yang bertakwa. Mana mungkin dia itu ingin mengamalkan Quran, mana mungkin dia ingin mengerjakan sholat selama dia tidak ada tidak ada takwa di dalam hidupnya. Dia mau sholat, mau zakat, gemar bersedekah dan sebagainya, itu adalah realisasi daripada keimanan kepada Allah dan bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini sudah jelas ya. Inspirasi dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini menegaskan kepada kita bahwa yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Di antaranya alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, beriman kepada yang gaib, mengerjakan sholat, kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia menginfakkan ya dari sebagian hartanya yang dia miliki untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jika kita ingin dikategorikan orang yang beriman, ingin dikategorikan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, itu ada cirinya. Jadilah kita itu orang yang beriman kepada yang gaib, kita mengerjakan sholat, terutama yang sholat 5 waktu yang sudah diwajibkan kepada kita. Kalau kita ingin lebih dalam amal kita ingin lebih baik, maka kita tambah dengan sholat tahajud, dengan sholat duha, dengan sholat yang lain. Kemudian kita wa mimma razaqnahum yunfikun, dan kita gemar menginfakkan. Karena kita harus ingat, setiap rezeki kita itu ada hak orang lain. Dalam arti kita wajib berinfak. Kemudian tidak kalah penting juga dari ayat berikutnya, kita bisa mengenal dalam surah Al-Baqarah, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yaitu walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, yaitu beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan dia percaya kepada kitab atau firman Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad, yaitu kita harus mempercayai, beriman kepada adanya kitab Zabur, adanya kitab Taurat, adanya kitab Injil, dan ada Mushaf Ibrahim, ya. Nah,
Ini sebagai acuan bagi kita karena disebutkan ya di dalam penafsiran para ulama, karena Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, penyempurna dari Injil, penyempurna dari Zabur, Taurat, Mushaf. Al-Quran adalah penyempurna daripada kitab sebelumnya. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa adanya Injil, adanya Taurat, adanya Zabur. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Nah, tentu kita harus mempercayai akan adanya sebuah akhir daripada kehidupan di dunia. Bukan akhir kehidupan, karena nanti setelah kita mati akan hidup lagi, yaitu yang disebut dengan kehidupan akhirat. Jadi kita ini akan berakhir di hidup di dunia ini. Maka di dunia ini ada sebagai tempat kita untuk menanam. Jadi di alam dunia ini tempatnya kita menanam, tempatnya kita beramal. Jangan sesekali kehidupan yang sesekali ini, karena hidup di dunia ini tidak akan berkali-kali, hanya satu kali. Mari kita kehidupan yang kita miliki hari ini, kesehatan yang kita miliki ini, ilmu yang kita miliki ini, bagaimana mampu setiap kehidupan kita ini adalah selalu ada Allah di dalam setiap kehidupan kita, baik suka, baik itu duka, dengan spirit yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, termasuk kita tidak bisa melihat Allah ya. Kita tidak bisa melihat malaikat, kita tidak bisa melihat jin. Maka yang perlu kita dasari untuk menghadapi kehidupan akhirat, tidak ada lagi kecuali modal beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Itu ada sebagai pedoman bagi kita agar mana kita itu untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh yaitu keyakinan, dengan penuh semangat bahwa kita ingin selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, orang yang tadi disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang beriman kepada hal gaib, yang mengerjakan sholat, yang dia berinfak dari sebagian hartanya, dan dia beriman kepada yaumul akhir, maka itulah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Dan orang yang melakukan petunjuk daripada perintah Allah, maka disebutkan wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Merekalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Alhasil, kesimpulan daripada surat Al-Baqarah ayat 1-5 ini memberikan inspirasi bagi kehidupan kita sebagai orang yang beriman, dan kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah hudal muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang senantiasa ingin melaksanakan perintah Allah dan ingin memaksimalkan menjauhi apa yang telah Allah larang. Mudah-mudahan kita dikategorikan orang yang bertakwa, yang mengamalkan yaitu petunjuk Al-Quran, agar kita humul muflihun, mendapat kebahagiaan dan kesenangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barusan telah kita dengarkan pembahasan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5, yang mana di sana dijelaskan bahwa sedikitnya ada 5 ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu mengimani terhadap hal yang gaib, yang kedua mengerjakan sholat, yang ketiga menginfakkan sebagian hartanya, yang keempat yaitu kita mempercayai dan mengimani terhadap kitab-kitab yang telah Allah turunkan, baik Al-Quran, Taurat, Injil maupun Zabur, dan yang terakhir kita harus senantiasa mengimani terhadap adanya alam akhirat. Mungkin sebelum ditutup, mungkin saya ada satu pertanyaan mungkin yang akan ditanyakan. Mungkin
Mungkin dari kita semua itu ingin menjadi seorang yang pribadi yang bertakwa mungkin. Mungkin menurut Ceng Egi sendiri tahapan-tahapan awal ya mungkin tahapan-tahapan awal untuk menjadi seorang pribadi yang bertakwa itu seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang telah ditanyakan dengan pertanyaan bagaimana tahapan demi tahapan atau marhalah untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Indikasi daripada orang yang bertakwa itu bisa dikenal dengan ta'rif. Kemudian kita bisa melaksanakan dengan dua bentuk. Yang pertama, bentuk bagaimana kita menyadari apa sebenarnya kita itu diciptakan. Tadi adalah kita bisa memahami bahwa kita diciptakan itu adalah untuk liya'budun, dan itu sudah kategori yang bertakwa. Bila mana kita meninggalkan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat kaki, karena ada kalanya apa yang kita pandang bukan yang haknya kita pandang. Ada kalanya kita mendengar yang tidak seharusnya kita dengar. Ada kalanya kita melangkahkan kaki yang seharusnya kita tidak harus terjadi. Oleh karena itu, indikasi tahapan-tahapan untuk bagaimana kita bertakwa intinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita ini, mengelola diri kita ini, bagaimana berpikir yang berpikirnya adalah ingin menggapai ridha Allah, yang mana tindakan setiap amaliyahnya adalah betul-betul dia melaksanakan perintah Allah. Jadi tahapan yang paling utama itu mengendalikan diri, bukan mengendalikan kehidupan, bukan mengendalikan orang lain, karena tidak bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan oleh kita itu hanyalah diri kita sendiri. Nah, jadi intinya bagaimana tahapan yang paling utama kita bertakwa, yaitu adalah dengan mengendalikan diri kita sendiri. Seperti itu. Insyaallah ya. Jadi ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, mungkin kita harus senantiasa diisi dengan introspeksi diri terus mungkin ya. Jadi kita harus senantiasa introspeksi diri setiap hari kita apa kekurangan kita, apa yang telah kita lakukan dalam sehari kemarin. Kita harus senantiasa introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu mungkin perjumpaan kita di podcast kali ini mungkin cukup sekian, dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketika kita ingin menjadi seorang pribadi yang bertakwa, maka itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita banyak memberikan arahan kepada orang lain, kita terus memberikan kepada orang lain, terus menjudge kepada orang lain, tapi kita tidak menyadari segala bentuk kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Mungkin tadi sudah diceritakan juga bahwa ada ciri-ciri dari orang yang bertakwa, itu juga harus kita tempuh. Di balik kita memperbaiki diri, kita juga harus dibarengi dengan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu inspirasi yang kita dapatkan dari podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, mungkin bisa mengamalkan isi dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini. Karena pada intinya dari kajian kita, dari podcast kita kali ini bukan hanya sekedar teori, tapi harus ada aksi yang perlu kita lakukan mungkin. Karena dari itu saya ucapkan terima kasih juga kepada Ceng Egi yang telah hadir di acara podcast kita pada siang kali ini. Tentu dengan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terus bagi kita semua, dan kita bisa mengamalkannya lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ditutup mungkin dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.